Kebutuhan atas inklusivitas bagi kelompok masyarakat berkebutuhan khusus kini menjadi perhatian banyak pihak. Seperti yang dilakukan oleh Lembaga Amal Zakat Nasional Baitul Mal Muamalat atau BMM Sumatera Utara. Di sebuah rumah yang berlokasi di Jalan Beringin Raya, Kecamatan Medan Helvetia, mereka memberdayakan masyarakat difabel lewat program Rumah Difabel Berdaya. Di sini kelompok difabel dari sejumlah ketunaan seperti daksa, low vision, diberikan pelatihan keterampilan dalam bidang multimedia. Tujuannya agar mereka bisa berdaya di era digital seperti saat ini. Iya, kita melihat ya, memang kesetaraan yang digaungkan selama ini belum berjalan optimal ya. Kesempatan-kesempatan yang dimiliki oleh teman-teman istimewa kita ini juga belum mendapatkan tempat yang sebagaimana mestinya kita harapkan. Dan ini menjadi konsentrasi kami, bagaimana teman-teman istimewa ini mendapatkan posisi yang layak di masyarakat, sama seperti teman-teman non-difabel ya. Teman-teman non-difabel itu mendapatkan kesempatan yang luas dalam meningkatkan kesejahteraan tentunya, kemudian kehidupan yang berkelanjutan. Ada sejumlah materi yang diajarkan kepada 8 teman istimewa ini, seperti materi desain grafis dan konten kreator. Di sini mereka dibimbing oleh pemateri yang berkompeten di bidangnya. Seperti materi konten kreator, para peserta dibimbing oleh salah seorang konten kreator kenamaan asal kota Medan. Mereka diajarkan bagaimana mengemas konten yang menarik dengan menggunakan gawai, mulai dari proses pembuatan konsep, pengambilan gambar, voice over, editing, dan lainnya. Pada materi desain grafis, peserta pelatihan diberi modul yang berisi tentang prinsip-prinsip desain, penggunaan software, dan keterampilan menggambar. Kemudian, mereka diajarkan teknik-teknik dasar membuat sebuah poster. Keren ya pemirsa? Nadia Putri Indah, salah seorang peserta penyandang daksa ini, merasa sangat senang bisa bergabung di program Rumah Difabel Berdaya BMM Sumut ini. Menurutnya, keterampilan ini sangat dibutuhkan untuk bekerja dan melanjutkan hidup di era modern. Itulah mengapa ia bersungguh-sungguh belajar materi yang diajarkan. Kalau tanggapan saya sendiri mengenai workshop Rumah Berdaya ini bagus gitu kan. Selain kayak bisa mengisi waktu luang, mungkin sebelumnya ada yang menganggur atau apa, menjadi ada kegiatan. Seperti saya kan gitu, mahasiswa yang kesehariannya dengan adanya Rumah Berdaya ini, saya bisa gitu mengembangkan potensi saya di bidang lain. Kan saya di sini desain grafis gitu kan, bisa nambah-nambah pengetahuan saya lah di bidang desain grafis. Dengan adanya Rumah Difabel Berdaya ini, diharapkan teman-teman istimewa bisa mengembangkan potensi yang ada dalam diri mereka. Sehingga stigma negatif yang kerap dialami oleh mereka bisa terhapuskan. Tentunya dengan pembuktian keterampilan yang dimiliki. Pertanian organik adalah cara petani beradaptasi dengan perubahan. Strategi ini semakin penting untuk menghadapi bencana alam dan perubahan iklim yang sudah di depan mata. Pertanian organik berkonsep ramah lingkungan karena tidak menggunakan pupuk maupun pestisida kimia yang dapat merusak tanah dan membuat hama resisten. Pupuk dan pestisida organik berasal dari pemanfaatan sampah tumbuhan serta aktivitas mikroorganisme. Sayuran dari pertanian organik aman dikonsumsi. Petani pun terhindar dari paparan zat kimia berbahaya.
Sayur mayur yang subur ini adalah hasil tani Sahrudin, salah seorang petani organik di Desa Kebun Kelapa, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat. Di lahan seluas 1.200 meter persegi ini, ia menanam berbagai jenis sayur, tanaman obat, dan beberapa jenis buah. Walau sudah memasuki usia 53 tahun, Sahrudin masih lihai bertani. Demi menghemat biaya membeli pupuk dan pestisida, sejak 2022 lalu, ia beralih ke pertanian organik. Warga sekitar turut mendapat manfaat. Mereka bisa membeli sayur segar, petik sendiri di lahan Sahrudin. Kali ini, kebun Sahrudin menjadi tujuan lokasi tur kebun organik dalam rangkaian kegiatan Sarasehan ke-37 Bitra Indonesia. Kegiatan tahunan ini menjadi media belajar dan berbagi antar petani dari berbagai daerah sekitar Langkat, seperti Aceh, Simalungun, Karo, Medan, dan Deli Serdang. Alhamdulillah, senang rasanya, hati bangga gitu, masa bangga gitu. Tantangannya itu ya iklim Bu. Kalau iklim itu kadang panas, hujan panas, itu tantangannya. Cabai itu rusak dia, banyak gagal panen. Panennya tidak gagal, cuma silanya satu ranting itu tidak dapat 1 ton, ya 500 kilo, setengah ton gitu aja tantangannya. Kalau udah itu aja tantangannya, musim perubahan iklim tantangannya. Ya pesan-pesannya itu, marilah kita jaga alam ini, bumi ini. Karena sekarang bumi ini tidak macam zaman yang sudah macam-macam orang tua kita dulu. Ibaratnya itu tanah ini tanah surga, sekarang udah nggak ada lagi bahasanya gitu. Harapannya pada teman-teman, marilah kita berangsur-angsur menjaga alam ini, menjaga tanah ini dengan berorganik. Itu aja harapannya. Sahrudin bercita-cita hasil tanaman organik di Desa Kebun Kelapa bisa mendapat apresiasi lebih dari pemerintah dengan membantu memperluas pemasaran, diiringi dengan pola distribusi efektif. Dengan demikian, kesejahteraan petani dapat meningkat. Ini harapan kami, petani ini bisa berkembang lagi, khusus di Kabupaten Langkat dan di Kecamatan Secanggang. Ini sebagai inovasi ataupun sebagai motivasi untuk petani kami melalui Yayasan Bitras. Ini bisa meningkatkan ataupun memperbaiki gizi dan juga meningkatkan perekonomian masyarakat kami. Ya, kami nanti melalui penyuluh kami di lapangan ini akan memberikan motivator untuk bisa masyarakat kita ini menanam lagi lebih luas, dan juga nanti ini kita bersama-sama dengan Dinas Koperasi mungkin nanti ataupun Dinas Perdagangan ini kita bisa nanti berkolaborasi dengan supermarket untuk bisa memasukkan produk-produk kita ini, terkhusus produk organik ini ke swalayan kita. Bitra sudah melakukan pendekatan pertanian berkelanjutan sejak awal berdirinya organisasi ini, dengan mengedepankan potensi lokal, jadi sumber daya lokal digunakan untuk mendukung pertanian. Ya, Bitra sebetulnya ingin bisa bekerja di sepanjang rantai pasok komoditas ya. Jadi kalau sayur kita ingin bekerja di mulai menyediakan bibit, kemudian sarana produksi, kemudian sampai pendidikan konsumen, memperbaiki kebijakan supaya lebih kondusif. Itu semua sebetulnya upaya-upaya yang ingin dikembangkan Bitra bersama seluruh kelompok dampingannya. Selain berkunjung ke lahan organik, peserta Sarasehan juga dapat mengunjungi stand pameran yang memajang berbagai produk seperti tanaman obat, sayur mayur, buah, obat tradisional, hingga produk kreatif seperti batik ekoprint dan tas berbahan dasar eceng gondok. Kegiatan seperti ini menjadi ruang silaturahmi dan berbagi ilmu yang dapat memunculkan ide-ide baru di antara para petani. Diharapkan semangat bertani secara berkelanjutan senantiasa menyala demi terciptanya ketahanan pangan keluarga Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Bingkai Sumatera, kembali lagi bersama saya Dinala Apriansyah dalam Bingkai Ramadan. Perkataan yang baik adalah perbuatan terpuji yang mendatangkan kebaikan pula dan meninggikan derajat manusia.
Lantas bagaimana sebenarnya hakikat berkata baik atau diam dalam kehidupan sehari-hari? Pembahasan menarik ini akan kita bahas bersama Ustadz kita, Ustadz Ibnu Jarod Al-Jauhari atau yang akrab disapa Uja. Nah pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Uja. Langsung saja kita ke pembahasan tema Bingkai Ramadan hari ini. Uja, Assalamualaikum, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Mas Dinal sehat? Alhamdulillah sehat Uja. Alhamdulillah. Uja, kita langsung ke pembahasan aja ya Uja ya. Uja, berkata baik atau diam, sebuah ungkapan yang dalam maknanya. Bagaimana anjuran berkata baik dalam Islam Uja? Alhamdulillah wa syukrillah. Salatan wa salaman ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Bersyukur kepada Allah, salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, berbicara tentang berkata yang baik atau berkata yang benar atau diam, ini sudah jauh-jauh hari diingatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakul khairan aw liyasmut. Berkata yang baik atau diam. Di negeri kita pun dari dahulu budaya kita juga mengajarkan kepada kita Mas Dinal dan pemirsa bahwasanya diam itu emas, kan begitu. Ketimbang berbicara sesuatu yang tidak ada manfaat atau tidak ada faedahnya, lebih bagus kita berdiam. Dan banyak kali konflik itu terjadi akibat salah berbicara. Tuh kenapa Allah menciptakan telinga dua, mulut satu. Itu kan ada hikmahnya. Disuruh kita banyak yang mendengar yang baik-baik ketimbang berbicara yang tidak baik. Tengok tuh, saking ditekankannya di dalam agama tentang bahayanya lisan, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala membuat lisan kita ini ada dua pagarnya, satu gigi, satu lagi bibir. Kenapa Allah menciptakan mulut itu di depan nggak di belakang? Tahu Mas Nina? Ternyata kita jangan suka kali menceritakan orang di belakangnya, apalagi menceritakan sesuatu yang tidak baik. Oke Uja, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Uja. Uja, misalnya nih kita memberikan julukan atau nama tertentu terhadap seseorang dengan maksud bercanda, apakah itu diperbolehkan Uja? Di dalam Islam itu ada namanya kunyah atau lakob, seperti nama alias atau bin. Misalnya saya namanya Ibnu Jarod Jauhari, nama ayah Jauhari, berarti bisa dibuat Ibnu Jauhari, berarti anaknya si Jauhari. Nah, kalau maksud hati dia ingin mengolok-ngolok dengan julukan mengejek, itu hukumnya dosa. Hukumnya tidak boleh di dalam agama. Tetapi kalau lakob, gelar yang diberikan kepada dia dan dia itu ridho, itu tidak ada masalah. Oke Uja, terus gimana Uja caranya menghadapi orang yang berbicara buruk tentang kita? Apakah boleh kita balas dengan berkata buruk juga atau mendoakan yang buruk juga? Masya Allah. Nah Mas Dinal, ketika ada orang yang terus menyakiti kita, Mas Dinal tinggal pilih dan pemirsa tinggal pilih mau dengan cara apa? Dengan cara malaikat atau dengan cara iblis atau syaitan. Maksudnya gini, kalau ada orang yang mengolok-ngolok kita, mengejek kita, kalau kita balas dengan yang sama, apa bedanya kita dengan dia? Tetapi kalau kita ambil jalur yang balasan dengan balasan malaikat, kita maafkan dia, wal afina anin nas, kita maafkan kesalahannya, kemudian kita kasih dia keluangan waktu untuk minta maaf kepada kita dan kita memaafkan dia, itu sih lebih bagus saya rasa. Jadi keburukan yang diberikan orang itu balaslah dengan kebaikan. Bukankah Rasulullah SAW mencontohkan demikian? Ketika pribadi Rasulullah, ketika fisik Rasulullah itu dihina, Rasulullah tak marah. Makanya kan dalam Islam ada namanya ghadab. Ghadab itu marah Mas Dina. Dan ini sangat dilarang di dalam agama. Kenapa? Kalau orang yang marah itu emosionalnya tak terkontrol. Dan dia bisa berbuat yang lebih fatal lagi kepada orang yang dimarahinya. Dan ini bisa menimbulkan konflik yang fatal. Wal afina anin nas wal kadhiminal ghaidh wal afina anin nas. Dia tahan segala emosinya, amarahnya, dan dia maafkan kesalahan orang. Aturan dia pantas nih marah.
tetapi dijaganya, ditahannya. Dia mampu menahan itu semua, itu ciri orang-orang yang bertakwa di dalam agama. Dan kalau dia bertahan istiqomah dalam keadaan demikian, insya Allah surga balasannya. Oke, Ujah, ada nggak kisah di zaman Nabi terkait hal ini? Mungkin bisa dibagikan kepada para pemirsa, Ujah. Masya Allah, tabarakallah. Nah, kisah-kisah yang dialami di zaman Nabi SAW itu banyak, antara sahabat konflik. Ada sahabat yang mengolok-olok sahabatnya Bilal bin Rabah. Ketika Bilal dikatakan tak jelas keturunan, kemudian seorang budak, kemudian maaf kulitnya hitam, kemudian di antara sahabat dia yang agak aneh wajahnya. Kemudian para sahabat mengolok-olok demikian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memarahi itu. Hatta sampai istri Rasulullah juga pernah demikian. Ketika khilaf mengatakan dengan julukan kepada orang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh dia untuk minta maaf. Kau minta keridhaannya, minta maaf kau kepadanya. Dan ini harus kita tekankan, minta maaf tuh jangan setahun sekali nunggu hari raya Idul Fitri. Tetapi ketika kita melakukan salah, kita langsung minta maaf. Makanya memaafkan orang itu jauh lebih berat ketimbang minta maaf. Nah, begini juga ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapati ada salah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ketika itu Rasulullah bilang gini, apa kau tahu isi hatinya? Apa kau tahu isi hatinya? Makanya ketika ada orang yang aku sudah minta maaf, aku khilaf, aku minta ampun, kemudian dia juga menyalahkan, kemudian memberikan sesuatu kekerasan kepada dia. Rasulullah bilang, apa kau tahu isi hatinya? Sudah kau bongkar dulu isi hatinya, nggak ada yang tahu. Kita ini kan dinilai dari zahir kita saja, yang isi hati kita kan nggak tahu. Nah, makanya kalau tidak ingin menyakiti orang, maka jangan pernah menyakiti orang. Kalau tidak ingin disakiti orang, maka jangan pernah kita menyakiti orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Oke, terima kasih Ujah atas pembahasannya hari ini. Pemirsa, demikian tadi bincang-bincang kita bersama Ujah dalam Bingkai Ramadan hari ini. Semoga apa yang dikatakan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Selamat menjalankan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian program Bingkai Sumatera. Saat ini pemirsa Anda juga bisa menyaksikan program unggulan Daai TV di platform Daai Plus yang bisa diunduh secara gratis. Dan saksikan konten inspiratif serta menenangkan hati dimanapun dan kapanpun. Tetap semangat menyebarkan kebaikan. Saya Windy Nenggolan pamit. Sampai jumpa.